Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di hari ini kita menjalani ibadah puasa yang sudah 28 hari. Dan saat ini 2 hari ke depan kita akan menuju kemenangan. Di dalam menjalankan ibadah puasa ini ada 2 ibadah. Selain ibadah puasa adalah ibadah zakat yang wajib setiap muslim untuk menjalaninya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tausiah hari ini yaitu tentang zakat. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zaka yang berarti bertambah atau berkembang, dan suci atau bersih. Menurut syariat Islam, zakat adalah kewajiban yang diberikan kepada agama, kewajiban yang diberikan agama kepada muslim atas harta yang diberikannya dengan syarat-syarat tertentu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan berzakat maka harta kita akan bertambah. Dengan berzakat maka kehidupan kita akan berkembang lebih baik. Dengan berzakat rezeki kita yang subhat atau yang kurang baik akan lebih baik lagi, akan suci dan bersih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dasar dari zakat adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pungutlah harta. Pungutlah zakat dari harta mereka, guna mensucikan dan membersihkan harta mereka. Dan zakat ini pun di surat Al-Baqarah, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sangat paralel sekali antara zakat dan sholat dan puasa ini bergabung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi surat At-Taubah ayat 103 tadi, khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha tadi, menerangkan bahwa zakat itu sangat wajib, dan ini sudah ditentukan oleh Allah, sudah diajarkan oleh Allah. Bagaimana ketentuannya, jumlahnya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tata cara berzakat ada 3B, yaitu benar niatnya. Yang pertama, benar niatnya. Yang kedua, benar jumlahnya, dan benar sasarannya. Dari 3 ini adalah penting untuk dijalankan. Jadi, yang pertama, benar niatnya. Niat untuk berzakat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada kalimat mengungkit-ungkit zakat yang kita berikan. Tidak ada kalimat memaki, mencaci atas zakat yang kita berikan. Karena itu akan menjadikan harta kita muspro atau hilang dari apa yang kita berikan kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka zakat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dicontohkan di surat Al-Baqarah ayat 264, bahwa zakat apabila ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bagaikan bukit yang di situ ada kebun, dan apabila kebun itu disirami, maka kebun itu akan berbuah 2 kali lipatnya. Tapi apabila zakat kita tidak ikhlas dengan memberikan tapi dengan cara yang kurang baik atau mengungkit-ungkit pemberian kita, maka zakat itu seperti batu yang ada debunya. Bila terkena air, maka debu itu akan hilang. Dan yang ada adalah batu yang licin dan kering. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah benar jumlahnya, benar takarannya. Bahwa zakat fitrah yang kita berikan adalah apa yang kita makan, dan jumlahnya sesuai dengan apa yang kita konsumsi tiap harinya. Beras juga beras yang terbaik, makanan yang terbaik yang kita berikan kepada beliau yang berhak. Dan ada zakat harta mal kita, dari perniagaan kita, pertanian kita, perkebunan kita. Semua itu bila sudah sampai 1 nisab dan 1 hal wajib untuk dizakati. Karena 1 tadi, untuk membersihkan dan mensucikan rezeki dan jiwa kita. Karena apabila kita berzakat, kita akan tenang dalam bekerja, kita akan nyaman. Bagi pemberinya juga hatinya akan bersih, suci. Melakukan semua tindakan apapun akan care, akan senang dan bahagia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah benar sasarannya. Allah sudah memerintahkan di dalam surat At-Taubah ayat 60, memerintahkan siapa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wa mu'allafatil qulubuhum wa fir riqabi wal ghurimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimul hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 8 yang berhak mendapatkan zakat kita. Di antara adalah para fakir. Beliau fakir ini adalah orang-orang yang tidak produktif, tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Dan beliau ini perlu kita hormati, sayangi, dan kasihi. Yang kedua adalah beliau orang miskin. Orang miskin tersebut adalah orang yang produktif, tapi belum mencukupi kebutuhannya, belum mencukupi kebutuhan keluarganya. Mereka perlu kita sayangi dan kasihi.
Yang ketiga adalah para amil. Sangat perlu untuk kita kasihi. Karena beliau ini adalah orang-orang yang ditunjuk di majelis-majelis maupun pemerintah untuk menarik dan mendistribusikan zakat kita. Yang keempat adalah mu'alaf yang sangat mencintai Allah dan menjalankan perintah-perintahnya walaupun baru masuk Islam secara penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah budak yang dimerdekakan. Mungkin di negara lain masih ada, insya Allah di Indonesia tidak ada, dan mereka perlu kita kasihi. Yang keenam adalah para ghorimin, adalah orang-orang yang berhutang karena Allah SWT, karena kebutuhan, karena keterpaksaan mereka berhutang. Maka perlu kita bantu, kita kasihi mereka. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjalan karena Allah SWT, orang yang berjuang karena Allah SWT. Orang-orang ini, beliau ini adalah orang-orang yang mendirikan masjid atau sekolah, atau seorang mahasiswa yang lagi belajar yang membutuhkan dana. Perlu kita bantu untuk mensukseskan ilmunya, untuk mensukseskan sebuah bangunan untuk dakwah kita. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu seorang musafir. Beliau seorang musafir ini adalah orang-orang yang dalam perjalanan karena Allah yang kehabisan bekal. Beliau perlu kita kasihi atau kita bantu agar perjalanannya sampai tujuan yang diharapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus berzakat? Apa sih pentingnya zakat itu? Harta aku yang peroleh hasil karyaku sendiri, kenapa harus berzakat? Mungkin ganjalan dalam hati atau pikiran dalam hati atas kesombongan kita berat atau pelit untuk berzakat. Ingatlah pertama, bahwa apa yang kita lakukan pertama kali, fasilitas yang diberikan Allah itu tidaklah hanya gratis, Bapak Ibu. Saat kita makan, dari mana makanan itu? Saat kita minum, dari mana minuman itu? Bahan mentahnya dari siapa? Maka wajar Allah memerintahkan untuk mengambil zakat kita. Yang kedua, saat kita bekerja, fasilitas apa yang Allah berikan ke kita? Ada jalan raya, kalau ke pasar ada para penjual, di jalan raya ada fakir miskin, ketemu sama orang, bahan bakarnya dari Allah. Fasilitas-fasilitas itu wajar Allah meminta zakat dari jenengan semua. Apakah masih ada dalam pemikiran Anda untuk tidak berzakat? Bahwa semua fasilitas yang kita berikan adalah dari Allah SWT. Yang ketiga adalah kita adalah makhluk dan kita bersaudara. Kita berasal dari satu, yaitu dari Adam. Satu keturunan dari Adam. Tegakah kita melihat saudara kita kekurangan? Tegakah kita melihat saudara kita terkena ujian? Apakah kita masih ngeyel untuk tidak berzakat? Apakah kita masih membantah untuk tidak berzakat?
bahwa Allah memerintahkan zakat ini adalah wajib setiap muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila zakat kita laksanakan dengan tuntunan yang ada, maka akan meningkatkan perekonomi dari yang para mustahik menjadi para muzaki. Yang tidak mempunyai pekerjaan bisa memperoleh pekerjaan. Tidak ada kalimat pengangguran bila zakat ini ditunaikan bagi setiap muslim. Bila zakat ini ditunaikan setiap muslim, maka semua itu akan sejahtera. Ekonomi berkembang dengan pesat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ingat bahwa zakat itu harus benar niatnya, benar jumlahnya, dan benar sasarannya. Demikian tausiah dari kami, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.